Di reading ini terbaca seseorang berusaha selalu melekatkan dirinya padamu. Orang ini bisa saja lawan jenis atau sama jenis denganmu. Dia merasa dirinya sama seperti kamu yang memiliki pengetahuan atau tingkat pemahaman spiritual yang setara. Padahal dia ini hanyalah seseorang yang pandai mencuri energi. Apalagi kamu memang memiliki energi spiritual atau pengetahuan yang lebih baik. Sedangkan orang yang selalu ingin mendekatimu ini lebih banyak berada di frekuensi rendah. Bisa dilihat dari usahanya agar bisa selalu melekat padamu atau usahanya mendapatkan perhatianmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi jika kamu mau mengamati sikapnya dari cara berbicara atau caranya berperilaku, maka kamu akan sadar bahwa selama ini energimu selalu dicuri. Contoh dari sikapnya yang berfrekuensi rendah begini, saat bersamamu dia akan berbicara atau bersikap seolah dia memiliki suatu kelebihan yang kamu butuhkan. Dengan begitu kamu akan berpikir tidak bisa menjauh darinya, atau dia selalu membicarakan keburukan orang lain seolah hanya dia yang bisa kamu percaya. Dari melihat kartu-kartu saya merasa, beberapa yang menyimak reading ini berada dalam hubungan asmara, beberapa lagi terkoneksi karena pertemanan dengan orang yang selalu berusaha melekat ini. Saat bersama orang ini suara batinmu atau tubuhmu merasakan ketidaknyamanan yang sulit kamu terjemahkan. Apalagi jika kalian sudah lama saling mengenal, akan sulit bagimu berprasangka buruk, terutama jika kamu sedang mendidik dirimu untuk selalu berpikir positif. Kamu mungkin belum menyadari atau lupa bahwa suara batin dan ketidaknyamanan yang datang mengingatkan bukanlah prasangka buruk, ia adalah trigger yang mengingatkan agar kamu melindungi diri sendiri. Jika orang ini terjalin karena perasaan asmara, kemungkinan kamu akan mengira orang ini adalah twin flame, apalagi tarikan untuk selalu bersama dengannya terasa kuat. Kadang-kadang kamu merasa orang ini adalah soulmate karena kamu melihat banyaknya kesamaan yang dibicarakannya. Padahal orang ini adalah karmik yang memang akan selalu ada di setiap perjalanan jiwamu di bumi ini. Sebaiknya kamu harus memahami jika orang ini adalah twin flame, dia tidak perlu menjelaskan dengan berbagai macam cara atau bermacam manipulasi untuk menjelaskan dirinya. Karena secara otomatis kamu akan terbangkitkan dan tercerahkan jika bertemu twin flame. Tanpa berkomunikasi sekalipun twin flame akan menumbuhkan jiwamu menjadi lebih baik. Begitu pula jika orang ini adalah soulmate, suara batin dan tubuhmu akan rileks saat bersamanya. Itulah mengapa soulmate bisa menjadi teman yang sefrekuensi untuk membantu dalam menjalani kehidupan. Sedangkan orang ini terlihat terlalu memaksakan keadaan seolah-olah dia adalah soulmate atau twin flame. Bisa jadi beberapa yang menyimak dan resonate memiliki teman yang energinya resonate dengan reading ini, dan sudah lama merasa ketidaknyamanan tetapi terus-menerus memaksa diri untuk menerima keadaan. Padahal orang yang selalu mendekatimu ini terus-terusan mencuri energi kebaikanmu. Dia bahkan bisa menyelisihi takdir indah seperti karir yang cemerlang, pasangan sejati dan lain sebagainya. Contohnya, kamu memiliki pasangan yang tidak bisa menghentikan kebiasaan berjudi, mabuk atau berhutang. Maka kamu akan ikut merasakan dampaknya yaitu menjadi miskin atau terkena gangguan mental. Selama kamu tidak bisa mengangkat dirimu sendiri dari energinya yang selalu melekat, maka kamu akan mengikuti arah hidupnya. Contoh mudahnya, tanaman parasit yang hidup menumpang pada pohon. Jika tidak dihilangkan besar kemungkinan pohon itu tidak bisa berbuah atau bahkan mati. Seperti itulah orang ini di kehidupanmu. Biasanya orang seperti ini sulit kamu lepaskan karena memiliki ikatan yang sudah lama. Kamu merasa tidak bisa lepas darinya karena nilai kepercayaan yang beredar di masyarakat. Satu pertanda tentang orang ini bisa menjadi perhatianmu. Misalnya, kamu ingin melakukan sesuatu dan menceritakan padanya. Serta-merta dia akan menakut-nakutimu atau menjelek-jelekkan orang-orang yang ada dalam tujuanmu. Sebenarnya dia berusaha agar kamu tetap di tempatmu. Dengan begitu kamu akan terus bersamanya. Di kasus lain, orang yang selalu ingin melekat ini juga sering menjatuhkan semangatmu dengan membuli kamu secara halus dan memuji dirinya sendiri.
seolah-olah dialah yang memiliki kelebihan daripada kamu. Perhatikan juga trigger dalam dirimu yang selalu ingin menjauh dari orang ini. Trigger ini sering mendesak setiap kali kamu bersamanya. Seolah-olah trigger yang kamu rasakan mengatakan kamu tidak selevel atau tidak sama dengannya. Tanda dari semesta berulang kali datang tetapi sering kamu abaikan. Tanda itu biasanya datang dalam bentuk pengulangan. Contohnya kamu membatin orang ini senasib denganmu. Tidak lama akan ada kejadian yang menyadarkanmu bahwa dia tidak sama seperti kamu. Kejadian itu terjadi berkali-kali. Kebanyakan yang resonate dengan reading ini terikat secara emosional. Ada satu ikatan yang menyatukan, misalnya ikatan darah, ikatan kedaerahan, ikatan kenegaraan, ikatan sekolah dan lain-lain. Yang jelas ada ikatan sesama penderitaan yang selalu menyatukan kalian sehingga sulit untuk move on. Sedangkan energimu di reading ini tidak hanya berada di frekuensi yang itu-itu saja. Kamu akan terus berkembang, membesar dan meluas. Istilahnya, kamu bukan hanya menjadi seorang murid, kamu harus berkembang menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang resonate dengan reading ini sering sekali mengalami perubahan nyata dalam hidupnya. Perubahan itu tampak nyata dan kena di semua aspek kehidupan. Contoh secara fisik begini, dulu di masa sekolah kamu tidak pernah dianggap menawan oleh teman-temanmu, tetapi saat dewasa kamu menjadi sosok yang sangat menawan. Perubahan yang terjadi padamu selalu terasa drastis seolah sulit diakui orang lain padahal nyata adanya. Kamu juga bisa melihat atau bisa merasakan dalam batinmu, orang-orang dari masa lalumu tidak mengalami perubahan. Baik perubahan fisik yang nyata seperti kamu, atau perubahan sikap, atau perubahan cara pandang tentang kehidupan. Jika kamu memilih menjauhkan dirimu dari orang yang berusaha selalu dekat denganmu ini, biasanya ada saja usaha yang dilakukannya agar kamu kembali. Saya tidak heran jika dia melakukan sihir atau melempar mantra agar kamu kembali lagi menemuinya, dan kembalinya kamu padanya dibuat seolah kamulah yang sangat kehilangan dia. Kamulah yang membutuhkannya. Kalau kamu sudah menaikkan frekuensi energimu, usahanya itu tidak akan berhasil. Kamu justru akan semakin sadar tentang keberadaannya dan hilang rasa padanya. Seandainya kamu kembali lagi melekat padanya, tetap saja kelak kamu akan tersadarkan. Pesan semesta dalam reading ini adalah, beranilah mengambil tindakan jika kamu bertemu dengan seseorang yang membuli secara halus namun tetap ingin berdekatan denganmu. Orang-orang seperti itu sebenarnya iri dengan energimu dan berusaha mencuri sesuatu darimu. Saat kamu mengambil langkah pergi dari orang seperti itu, akan banyak perubahan ke arah lebih baik untukmu walaupun ada luka. Namun luka-luka yang timbul akan sembuh dengan baik pula.